bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure dulu kok? Awal Asilang ngerjain revisi sambil nonton M2. Ajak list langsung aja boleh. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi. Dan ini dia di game yang kedua, Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak? Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan bakal coba diganggu. Ejector cara buka visionnya. Siku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah Bulbab tapi tidak. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan Bluebird. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan seiring oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offset memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apa-apa, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure Blue Bomb dan bahkan flickernya yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk defense, tidak boleh dinilai oleh seorang Tigreal dengan second-second itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin Mengganggu banget, langsung ditolak begitu aja terdiam saja akan terkena tadi efek roll, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana, dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah, ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Pet-nya kena tadi. Dan lihat Pamulus tadi telur dadar gulungnya dari spiral Straiglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat missionnya ternyata sangat bebas karena tidak punya poin dalam kesulitan seorang Formate. Benar, kalau Petnya akan memberikan sebuah efek tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area turtle. Ada persoalan yang udah tercipta, akankah bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari hasil jika punya retribution di arah belakang sana spiral jadi dalam ke arah belakang lampu. Ini dia, jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh One ataupun NOD dimiliki oleh ataupun Silakan. Let's go, kita lanjut lagi. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku bakal coba mundur perlahan. Lihat bakal coba untuk ngambil takeover dan lihat Ajizinya juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat Tartonya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya di kuat lasis dan ada DPS dari seorang sabut yang bergerak satu momen tamat. Punis kami 4-1 Tutro dan bahkan execute Israel. Wow, Johan pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Johannya ngapain sih? Tapi setidaknya dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk kita memberikan space terhadap lawan, terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok bilang kayak gini, Epical Glory mana tahu Johannya ngapain Gitu. Papale. Tapi kita bakal lihat dulu live-nya udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan si Momo ikut nggak? Si Momo ikut joget, tenang. Si Momo ikut harus. Potensi di arah teman udah menyebarkan dan bahkan dia lihat dengan cepat posisi bakal coba membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Poker triknya gak berhasil memberikan damage yang luar biasa. Di arah memang sebentar dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun sisi poin skill berbeda dengan semua, tapi sisi lainnya di arah belakang. Dia bakal coba di-set dan belum ada info. Jadi sana udah tumbang. One last hit masih bisa bertahan dan Spartisil gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari posisi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Pedro udah dikeluarkan. Udah ada Magic juga yang dikeluarkan tapi masih selamat. Kenji-nya masih bisa pulang. Dan Magic langsung ada Breath Fighter dikasih efek semua di tubuh dan masih bertahan. Kenji. Ini bukan
bukan sembarang Keji dan Tato Camp tentunya. Samsung sudah ada kali ini. Sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Kotak. Waduh, sudah bergerak tapi Poljen hampir terkena. Kalau offense dikeluarkan ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Sigor mundur ke bagian belakang dikejar tadi akannya langsung didorongnya Sigor Emeroji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Messi arah belakang, Ajizi dan ada terlalu offside dan ada David tambahan mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangi lagi. Diperkirakan kita. Aduh ya Allah, sabar. Udah ada. Orang marah-marah dulu loh kalau kita ngomong kenapa ya. Udah ada kelawan. Ya diambil oleh Moon, ya ampun. Sabar banget ini yang masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan di sektor. Udah ada solo page sudah Panik. Forbes panik langsung ke arah belakang. Mistel dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil cover itu. Oke, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Test, sinergi baru, dashboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane tamusnya bersama seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari sudah ke arah top lane dari para pemain dari tim Kodak. Oh, coba lihat damage, pokoknya bisa lihat damage itu udah masuk. Inferno, langsung ada Megis dan bahkan Keji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Keji masih bertahan. Langsung sama Force ke arah belakang. Diku masih ada 1 buah Special Cap dan one last ejectornya berhasil mengalahkan tangan Diku. Diku, sudah survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johan. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Sodak dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget. Aku kira itu bakal tumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, nggak ada ya. Nggak kelihatan sama sekali permainan dari tim Kodak kali ini. Game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan dan sudah habisnya. Mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget, bahkan Elias dari Meiji dan juga Focus Ring-nya belum berhasil mengembangkan Elias dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Elias, ditangkap Iwan kepada Kablai Muda mau jadi goyang langsung kandang ini. Tadi ada jawab memberikan yang cukup besar. Elias yang tumpang, langsung ada akan ketek fight terjadi di arah belakang. Tersisi langsung dan lihat Irfan Gapobia kayak papulung wan-wannya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Sodak. Mungkin kalau tadi menurut ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 magnet yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk magnet. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak Omega kesulitan banget warnanya. Itu Lapu-Lapunya semua damage ngeliat Lapu-Lapu matanya gitu semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Magnet bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Zeddy Magic. Lalu udah ada Swallow Page masih mengitari aja. Lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat. Dan lihat One Last Hand dan masih bisa diamankan oleh seorang Ketisi. Tapi Iwan digocek Ketisi dengan begitu saja. One Last Hand masih bisa bertahan di sana. Langsung ada 1 bau hujan api balap apakah hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top dan berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu. Dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bakal coba mengamankan 1 buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat sudah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega mencoba ditangkap dan berhasil rambut. Berhasil semua follow-up Iwan dan ternyata langsung berhasil karena rambut. Berhasil mendapatkan 1 poin tambah dan Diku untungnya gak dapat poin kill lagi karena kalau dapat 1 poin kill lagi itu bakal tambah 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja Crossbow Tank-nya bisa bertambah, bisa mendapatkan 1 orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, di
ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa dipunya kembali dan bahkan skill sudah diamankan, Chico sudah diamankan di arah midlane. Tormes gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk pilih-pilih saja dan lihat ultimate masih dari konstruksi damage-nya terlalu sakit dan jatuh. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan jika boleh pulang mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan. Moses dengan tanpa bisa roh, solid rancul ke Karo, jaga masih merupakan seorang Hadis di arah bottom lane. Gak bisa kabur karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Silvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di titik, gak bisa dikeroyok langsung viral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Joen juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Samsin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di area. Betul bos, barang betul. Sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget, berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Bulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorong tadi dengan ada Secret Hammer, dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Eon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena kalau dia mencari dia, tapi crossbow tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan nanti dapat tertangkap, bisa bergeser dengan Secret Hammer, ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang mau jadi Goeda. Walaset berhasil diamankan, dan masih bisa survive di arah belakang. Dia lihat gak kena satu ini dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Health, kesulitan, Iku, Deadly Magic dan juga Poker Sike berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Loncat terhormat dan di atas menit 12. Iya, terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Joen yang memang benar-benar terpisah ataupun terpecah belah. Konsentrasi yang dibikin oleh Omega Info, tapi terserah di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kamu yang selamat tidak ternyata, tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel dan mereka masih mendapatkan seorang Chico. 2 hilang lama-lama mendapatkan tersisa 2 player saja dari Soda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Soda. Mereka bisa nanggung dari tim Omega. Sedangkan dari tim Soda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Yap. Ini harusnya bakal coba habisin Lordnya di arah batu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang yang penting juga. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Sodak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 lane saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah bisa, tapi untuk red buff-nya akan berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disambut dan udah ada transfusion sekali lagi yang tersisa. Udah ada 1 mountain shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi benefit. ternyata mereka dikeluarkan seorang dan tidak bisa dikeluarkan satu Poker of Tank-nya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Haji. Dia bener-bener nge-tilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan udah keluarin gak bisa numbangin Haji sih sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Sodak udah mulai terlihat kerisauannya. Gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Ini sahur kan. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Wizard Soldier. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah COD, block up. Expect semua ini ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formate? Situ mau lari. Yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Mampir kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker escape, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Ya sih, benar Pak Pulu. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti tahun
kali ini. Sedangkan Sodak di arah top 10 udah lihat misi bersama dengan Omega seorang ini bakal beramai-ramai menuju ke arah Inter dan Iya, Oji. Tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua ya. Oke. Atau siapa? Kita sendiri paling kanan. Banyak yang wedding sih. Memang gak ditampang lagi. Aja. Beda, orang cakep. Kayak lu kecil lu di bedong, bilang mak lu, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman pertempuran pun terjadi di bagian bawah sana. Tamus dan juga Benedetta dan Lele terbang. Gak kena pentem. Berani lu, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya? Berani? Berani. Pertanyaan kayak tadi kan? Berani. Kalau ada serenaknya tadi, ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia. Flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Ilias dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak keseret kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun gak kena, berhasil digocek. Udah ada one-one juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Yeah. Yang akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu Stalker telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengambil posisi dari tim Sodak. Bahkan tim Sodak gak ada yang berada di rumput di sana. Dia terbuka Buffalo dan Monster yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Sodak yang baru fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Adisi masih memancing-mancing aja tapi cuma di bagian bawah sana jauhnya berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget Omega, dia tahu gak ada lampu-lampu di sana. Lampu-lampunya masih menantang orang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Sodak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana Bapak ya, sudah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begipun meskipun kita lihat kali ini Sodak di arah capek gue. capek si momoceng player yuk. Oke, where are you going brotherku? Tapi konten telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan KG dan tim BJ Poker Deck udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan tuh di arah bottom lane, kecepatan yang luar biasa untuk seorang lampu lubang berikan damage tapi mendapatkan turret. Dan di sini akankah Sodak memaksakan keadaan untuk tim fight karena bisa dibilang lihat lampu-lampunya bisa mengikati para pemain dari tim Omega dari arah belakang. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi, permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord gak Lord, geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Betul banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, siap. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi OMG Omega ya. OMG head. Ngebuka visionnya dan sudah ada Oracle ini bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain tim Omega masih coba hijau ke arah Lord. Cuma bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Dia sudah bilang biar Benedetta harus coba play tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan KG masih bisa ketat. Level terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan oleh KG dan lihat KG still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Elias. But it's okay, no problem. Lansil macam apa itu tadi kita lihat aja. Kencang banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Ji. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu yang terakhir, nggak mau dipaksakan oleh isinya harus coba dikabar dan ternyata Motif Joker berhasil mendapatkan satu dan Winston saja today. Giku di depan sana, KG Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Konteknya udah nyala tapi kali ini bergerak terus masih bisa bertahan diamankan oleh seorang Elias dan Buffalo terlalu sudah mulai masuk ke arah dalam. Ini seorang Eode dan Isa saja ini bersana. Sodak akan kehilangan poin yang kedua dan this harusnya menjadi poin
Osaka take the chance. Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama. 28% vote yang mereka